Ya, kali ini kita akan mengungkap pandangan apakah Hotman Paris bersiap untuk membantu Nikita Mirzani bebas dari kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys ya. Sebelum itu ya ada poin-poin yang sudah saya rangkum buat teman-teman semua terkait dengan persoalan atau kasus besar yang melibatkan sosok artis ternama, sosok artis yang paling populer di Indonesia yaitu Nikita Mirzani dengan segelintir dokter kecantikan. Ya baik, Nikita Mirzani saat ini menghadapi kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys di mana ia diduga meminta uang sebesar 4-5 miliar rupiah. Dalam perkembangan terbaru, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dikabarkan siap membantu Nikita Mirzani untuk bebas dari kasus tersebut. Sementara itu, muncul dugaan bahwa Dr. Oki Pratama terlibat kasus ini sebagai dalang di balik pemerasan terhadap Reza Gladys. Namun pengacara Oki, Sunan Kalijaga, menanggapi tudingan tersebut dengan menyatakan bahwa ada pihak yang ingin mengadu domba sesama pengusaha skincare. Kasus ini bermula ketika Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani dan rekan-rekannya pada Desember 2024 atas dugaan pengancaman dan pemerasan dengan miliaran rupiah ya. Dengan keterlibatan Hotman Paris ini dianggap sebagai kuasa hukum, diharapkan proses hukum yang dihadapi Nikita Mirzani dapat berjalan dengan adil dan transparan. Ya, jadi ada 10 poin penting terkait prediksi Hotman Paris yang siap membantu Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys ya. Jika ia nantinya masuk ke dalam tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani, ada 10 poin penting yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah pengalaman Hotman Paris. Hotman Paris dikenal sebagai pengacara yang sering menangani kasus-kasus besar termasuk yang melibatkan selebritis. Pengalamannya bisa menjadi keuntungan bagi Nikita Mirzani. Yang kedua adalah strategi hukum. Hotman Paris kemungkinan akan mencari celah hukum dalam kasus ini termasuk aspek bukti dan prosedur hukum yang bisa menguntungkan kliennya. Yang ketiga, analis bukti ya. Salah satu langkah utama adalah menganalisis bukti yang diajukan oleh pihak pelapor, apakah cukup kuat untuk membuktikan pemerasan atau masih ada kelemahan ya. Dan kabar terbaru juga buat teman-teman, kata Bang Hotman, tidak ada alasan Nikita Mirzani itu untuk ditahan, berarti bebaskan dong ya. Yang keempat adalah pembelaan melalui media. Hotman Paris sering menggunakan media untuk mempengaruhi opini publik. Bisa jadi dia akan membawa kasus ini ke publik agar ada tekanan balik terhadap pelapor ya. Yang kelima, potensi penyelesaian di luar pengadilan ya. Jika ada kemungkinan Hotman Paris nanti bisa menempuh jalur mediasi atau damai antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara tanpa harus berlarut-larut di pengadilan, karena prosesnya panjang dan memakan biaya yang tidak sedikit ya guys. Yang keenam adalah menyerang balik pelapor. Ya, ada kemungkinan nih, jika ada indikasi bahwa laporan Reza Gladys bermasalah atau memiliki motif lain, Hotman Paris mungkin akan mengajukan gugatan balik terhadap pelapor. Banyak sekali para ahli termasuk Pablo itu menanyakan soal apa sih motifnya kok mau menyerahkan uang sebesar itu kepada Nikita Mirzani. Apakah memang sebahaya itukah produknya? Nah, ini jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat guys ya. Yang ketujuh menelusuri peran pihak lain. Ada dugaan bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini seperti Dr. Oki Pratama. Hotman bisa menggunakan hal ini untuk membangun narasi pembelaan yang lebih kuat ya. 8 adalah pemanfaatan jaringan dan pengaruh. Sebagai pengacara terkenal, Hotman Paris memiliki banyak koneksi di dunia hukum yang bisa membantu dalam mengamankan posisi hukum Nikita Mirzani ya. Karena seperti Doktip bilang ya, Doktip tadi saya dengar wawancaranya bersama Uya Kuya, di mana sebetulnya ini bukan pemerasan ya, ini adalah tawaran untuk tidak mengulas apa tadi namanya, saya lupa gitu. Cuman bahasanya bukan pemerasan gitu loh. Namun Doktip juga enggan menyebutkan nilai ataupun emang iya ada transaksi seperti itu gitu. Tapi Doktip berani menjamin ya, dia tidak menerima uang sepeser pun ibaratnya dari si Reza Gladys.
Ya, kesembilan adalah tekanan terhadap kejanggalan proses hukum. Jika ada kejanggalan dalam proses hukum yang merugikan Nikita Mirzani, Hotman bisa mengajukan keberatan atau pra-peradilan untuk menggugurkan perkara. Ya, yang ke-10 yang terakhir ya, kemungkinan Nikita Mirzani akan bebas ya. Nikita akan bebas kah? Ya, dengan pengalaman strategi dan jaringan Hotman Paris, ada kemungkinan Nikita Mirzani bisa mendapatkan hasil hukuman yang lebih ringan atau bahkan bebas dari tuduhan pembelaannya yang kuat. Ya, jadi kesimpulannya jika Hotman Paris benar-benar menangani kasus ini, peluang Nikita Mirzani untuk lolos dari hukuman bisa meningkat, tergantung pada bagaimana bukti dan strategi hukum yang digunakan. Ya, itu ya poin-poin penting ya. Namun apakah Bang Hotman Paris bersedia untuk membantu Nikita Mirzani? Karena ada 5 alasan ya Hotman Paris itu mau membela Nikita Mirzani. Ya, jika Hotman Paris memutuskan untuk membela Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys, berikut adalah 5 alasan yang mungkin mendasarinya. Ya, yang pertama adalah hubungan baik ya antara Bang Hotman Paris dengan Nikita Mirzani. Hotman Paris dan Nikita Mirzani dikenal memiliki hubungan pertemanan yang cukup dekat. Sebelumnya, mereka sering terlihat bersama dalam berbagai kesempatan dan pernah membela satu sama lain dalam berbagai isu hukum maupun sosial. Jadi tidak dipungkiri lagi, ya, Bang Hotman tuh lebih dekat sama Nikita Mirzani, bukan sama Dr. Reza Gladys ataupun yang lainnya gitu ya. Ini fakta yang tidak boleh ditutupi kan gitu. Yang kedua adalah kasus berprofil tinggi ya. Hotman Paris cenderung menangani kasus yang melibatkan selebriti atau tokoh terkenal karena memberikan exposure media yang besar. Membela Nikita Mirzani dalam kasus ini bisa meningkatkan citranya sebagai pengacara selebritis papan atas. Ya, Bang Hotman juga udah di atas sebetulnya, nggak perlu dijelasin lagi ya. Yang selanjutnya adalah keyakinan akan ketidaksalahan dari Nikita Mirzani. Jika Bang Hotman Paris menilai bahwa ada celah dalam tuduhan yang diarahkan kepada Nikita atau bukti yang kuat, ya, ia mungkin bersedia membelanya karena yakin bahwa kasus ini bisa dimenangkan. Ya, saya di media sosial yang melihat dan mendengar bahwa Bang Hotman ini juga meragukan atas penahanan Nikita Mirzani. Tidak ada dasar untuk menahan Nikita Mirzani. Ya, karena di situ mungkin didasari bukan pemerasan, tetapi ini adalah kerjasama gitu, endorsement dan lain-lain gitu ya. Yang keempat adalah menegakkan keadilan. Hotman sering menegaskan bahwa ia membela kliennya yang menurutnya diperlakukan tidak adil. Jika ia melihat ada kejanggalan dalam kasus ini seperti dugaan rekayasa atau tekanan dari pihak tertentu, ia mungkin merasa perlu membela Nikita Mirzani ya. Kita lihat aja ke depannya. Yang kelima adalah potensi keuntungan finansial dan branding. Sebagai pengacara papan atas, Bang Hotman Paris banyak menangani kasus besar seperti ini. Juga bisa mendatangkan keuntungan baik dari segi finansial maupun peningkatan reputasi jika berhasil memenangkan kasus ini. Nama Hotman Paris akan semakin diperhitungkan sebagai pengacara yang mampu menyelamatkan klien dari kasus hukum yang sulit. Ya, ternyata di media sosial juga banyak ya heboh terkait dengan pengacara-pengacara yang ingin membantu sosok Nikita Mirzani, tidak terlepas dari sosok yang kontroversial yaitu Firdaus Oiwobo. Dia menyatakan juga ingin membantu, bersedia jika diminta untuk membantu Nikita Mirzani. Saran saya sih nggak usah, bukan makin selesai makin ruwet A ke B, B ke A gitu-gitu aja. Ya, bagusan kalau ini masalah hukumnya serius, pilihlah pengacara yang betul-betul profesional. Jangan mencari pengacara yang kontroversial juga gitu. Bukannya menyelesaikan masalah malah membuat ruwet. Saran saya itu buat Kak Nikita, kita mau permasalahan ini diselesaikan secara damai. Poin-poinnya tadi sudah saya sampaikan. Kenapa Bang Hotman mau membela Nikita Mirzani, dan Bang Hotman juga menuntut agar Nikita saat ini dibebaskan karena tidak ada dasar. Mungkin sampai situ aja, kita lanjut nanti di part berikutnya.